Halo Bu Nulia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Abdullah. Terima kasih sudah mau hadir ke sini. Ada yang bisa kita obrolkan untuk hari ini kah? Iya ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nuli. Kira-kira apa Pak yang mau kita bicarakan ini Pak? Ini loh Bu, sebelumnya terima kasih Ibu Nuli sudah memberi waktu untuk memberi kesempatan untuk saya untuk berdiskusi dengan Ibu ini karena urgen sekali Bu dan sangat penting menurut bagi saya. Saya itu ada beberapa hal yang saya alami di kelas Ibu. Saya merasa agak bingung menghadapi dua murid Bu yang mengalami kesulitan belajar. Jadi mereka itu seringkali tidak fokus, suka berlari-lari saat pelajaran berlangsung, dan kecenderungan lebih mengganggu ya proses belajar teman-temannya Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu? Iya, untuk permasalahan ini pastinya Pak Abdullah punya tujuan nih ya, punya tujuan bagaimana yang akan dicapai nih Pak, kira-kira dari permasalahan ini anak yang suka lari-lari ini. Iya Bu, memang semua saya butuh sekali berkonsultasi dengan Ibu dengan tujuan saya, harapannya tujuan saya itu anak-anak tadi, dua anak ini agar lebih dapat fokus dalam belajar Ibu, tidak mengganggu dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, kira-kira sesuai nggak Bu? Tujuan saya itu memang yang saya rasakan seperti itu. Yang saya butuhkan adalah anak-anak lebih fokus dalam belajar dan tidak mengganggu dalam proses belajar untuk teman-teman lainnya Ibu. Iya Pak, untuk anak-anak yang kurang fokus ini, eh, Pak Abdullah sudah mengidentifikasi belum apa yang menyebabkan anak-anak ini tidak fokus dengan mencari kesibukan sendiri, dengan lari-lari sendiri. Adakah adakah yang membuat mereka menjadi begitu atau bagaimana, Pak? Coba. Betul Ibu, saya memang sudah mengidentifikasi untuk dua siswa saya yang bermasalah tadi. Ada beberapa hal yang menyebabkan Ibu. Pertama mungkin saya amati itu si Faisal ya. Menurut saya dia itu merasa bosan Bu. Bosan ketika belajar, eh, sehingga perilakunya itu cenderungan tidak dapat fokus dalam belajar, suka mengganggu temannya. Kemudian yang lain, satu anak yang lain, Fahri itu eh, mungkin merasa agak kesulitan dalam mengikuti pelajaran, dan membuat dua anak itu kecenderungan mencari cara lain Bu untuk meluapkan energi mereka dalam kelas. Notabene basicnya Ibu, dua anak itu salah satunya memang anak yang tinggal kelas ya, dari kelas 3 kemarin harusnya si Faisal itu memang teman-temannya sudah di kelas 4. Sementara karena dia tinggal kelas, dia akibatnya masih di kelas 3 saat ini dan perilakunya berubah Bu, seperti itu. Kira-kira bagaimana ya Bu? Oh, gitu ya. Jadi anak menjadi apa ini namanya? Karena dia tinggal kelas ya, Pak ya. Iya Eh, Bu. coba Pak Abdullah punya langkah-langkah bagaimana cara menghadapi si anak tersebut. Kira-kira untuk memfokuskan si anak tersebut agar bisa mau fokus
tidak terpengaruh dengan teman-temannya yang sudah naik kelas karena teman-temannya dahulu sudah naik gitu ya Pak ya. Ini ceritanya Iya. karena dia tinggal kelas jadi memang membuat apa ya namanya kepinginnya itu dia inginnya selalu dengan teman yang lama gitu. Nah, coba Bapak punya punya langkah-langkah apa kira-kira untuk menghadapi permasalahan ini, Pak? Iya Bu, memang beberapa hari lalu dari kejadian di kelas menyebabkan kurang fokus dalam belajar ya, dalam belajar terutama untuk Faisal dan Fahri, sehingga saya harus berpikir ini kira-kira saya harus melakukan apa ya dengan tindakan yang saya rencanakan ini. Saya sebetulnya sudah membayangkan ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk mengembangkan aktivitas yang dapat melibatkan anak-anak itu, dua anak itu secara aktif, misalkan dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran yang lain yang lebih kinestetik ya, berhubungan dengan gerakan, atau mungkin bisa mengatur ruang kelas sedemikian rupa. Ibu, saya merencanakan seperti itu ketika anak-anak memiliki ruangan kelas yang lebih leluasa untuk bergerak, untuk belajar, sehingga harapan saya mereka akan lebih terkendali dalam belajar seperti itu Ibu. Iya, bagus itu Pak. Rencana yang sangat bagus. Tidak akan merasa bosan karena dengan apa tambahan kinestetik, anak-anak bisa bergerak, tidak melulu nulis dan lain-lain gitu ya. Jadi anak bisa ada variasi, tidak bosan. Bagus itu Pak. Dan lagi ditambah dengan hiasan kelas itu juga akan mempengaruhi apa ya namanya keinginan untuk tetap di kelas melanjutkan pembelajaran, betah gitu ya Pak ya. Selanjutnya Bapak mempunyai apa ya namanya, ada nggak untuk yang bisa membantu atau teman sejawat, apa temannya yang dekat gitu untuk membantu atau cukup dengan seperti itu? Betul Ibu, saya juga dalam kegiatan ini, saya sudah mencoba melibatkan tidak hanya rekan sejawat saya merencanakan melibatkan bahkan teman-teman si Faisal sendiri yang sudah di kelas 4 sebagai teman sejawatnya atau teman sadik untuk membantu dalam proses belajar di kelas. Saya juga merencanakan berkaitan dengan rencana saya akan mencoba berkonsultasi dengan beberapa teman guru, mencari informasi lebih detail terkait anak yang tinggal kelas itu, si Faisal, kemudian bagaimana si Fahri di dalam kelasnya itu. Iya Pak, bagus sekali. Semoga langkah-langkah ini bisa merubah si Faisal ya Pak ya. Semoga bisa membuat perubahan di dalam pembelajaran agar Faisal tidak merasa bosan. Nah, untuk selanjutnya apa yang menjadi tanggung jawab Bapak sekarang? Iya Bu, terima kasih. Saya berencana terkait dengan hal tersebut, rencana yang saya akan laksanakan itu sebagai bentuk tanggung jawab. Saya akan mencoba dengan aktivitas baru di kelas tadi saya akan meminta saran dan guru. Kemudian tadi saya juga akan memulainya kegiatan tersebut kira-kira minggu depan Ibu, ketika betul-betul sudah siap terkait dengan identifikasi masalah, kemudian faktor-faktor lain pendukung
yang menyebabkan si anak itu menjadi lebih kurang fokus dan kecenderungan banyak bermain di dalam kelasnya Ibu. Seperti itu Ibu. Bagus Pak Abdullah. Semoga dengan variasi seperti itu Faisal bisa berubah dengan adanya hal-hal yang bisa membuat dia tertarik. Untuk selanjutnya nanti kita bisa ketemu lagi. Saya juga kepingin lihat perkembangannya Pak. Bagaimana si Faisal setelah melakukan pembelajarannya baru ini. Gitu ya Pak ya. Saya Iya Ibu. tunggu. Iya Ibu, terima kasih atas waktu ini, kesempatan yang diberikan oleh Ibu. Akhirnya setelah saya berdiskusi, berbincang dengan Ibu Luliana, saya menjadi merasa lebih tenang. Ada gambaran ke depan untuk memperbaiki kelas saya yang tadi disebabkan oleh dua anak yang sedikit mengganggu ya di kelasnya, namun sebuah kewajaran sebagai seorang anak. Akhirnya dengan diskusi hari ini Ibu, saya cenderung lebih tenang, menemukan solusi tadi di motivasi dan dibantu oleh Ibu. Walaupun nanti saya butuh konsultasi atau pertemuan kedua ini Ibu, barangkali nanti ada permasalahan lagi di kelas saya. Ya, siap Pak. Semoga lancar. Saya tunggu kapan saja Bapak inginkan, siap di mana saja agar semua berjalan dengan baik, pembelajaran berjalan dengan baik, si Faisal juga membaik dengan tindakan-tindakan dan perilakunya, tidak lagi mengganggu temannya gitu ya Pak ya. Semoga berjalan dengan lancar, sukses selalu. Terima kasih Ibu, senang sekali bertemu dengan Ibu pada hari ini yang membuat saya lebih punya gambaran ke depan untuk memperbaiki kelas saya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.